Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang perusahaan Hindia Timur Belanda. Perusahaan Hindia Timur Bersatu, bahasa Belanda, Verenigde Oostindische Compagnie, Verenigde Oostindische KMPNI, disingkat VOC, bahasa Belanda, VOC, yang umumnya dikenal sebagai Perusahaan Hindia Timur Belanda, adalah sebuah perusahaan dagang berizin dan salah satu perusahaan saham gabungan pertama di dunia. Didirikan pada pada tanggal 20 Maret tahun 1602 oleh negara-negara jenderal Belanda yang menggabungkan perusahaan-perusahaan yang ada. Perusahaan ini diberi monopoli selama 21 tahun untuk menjalankan aktivitas perdagangan di Asia. Saham perusahaan ini dapat dibeli oleh warga negara manapun di provinsi-provinsi Bersatu, Republik Belanda, dan selanjutnya diperjualbelikan di pasar sekunder terbuka, salah satunya menjadi Bursa Efek Amsterdam. Perusahaan ini mempunyai kekuatan kuasi pemerintah, termasuk kemampuan untuk berperang, memenjarakan dan mengeksekusi narapidana, menegosiasikan perjanjian, mencetak mata uangnya sendiri, dan mendirikan koloni. Selain itu, karena berdagang lintas koloni dan negara dari timur dan barat, VOC kadang-kadang dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Secara statistik, VOC melampaui semua pesaingnya dalam perdagangan Asia. Antara tahun 1602 dan 1796 VOC mengirim hampir 1 juta orang Eropa untuk bekerja di perdagangan Asia dengan 4.785 kapal dan menjaring lebih dari 2,5 juta ton barang dagangan Asia dan budak untuk usaha mereka. Sebaliknya, seluruh Eropa digabungkan hanya mengirim 882.412 orang dari tahun 1500 hingga 1795, dan armada perusahaan Hindia Timur Inggris, kemudian Inggris, pesaing terdekat VOC, berada di urutan kedua dengan 2.690 kapal dan hanya 1/5 tonnase barang yang diangkut oleh VOC. VOC menikmati keuntungan besar dari monopoli rempah-rempah dan kegiatan perdagangan budak selama sebagian besar abad ke-17. Didirikan pada tahun 1602 untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah Maluku, VOC mendirikan ibu kota di kota pelabuhan Jayakarta pada tahun 1619 dan mengubah namanya menjadi Batavia, sekarang Jakarta. Selama 2 abad berikutnya, perusahaan tersebut memperoleh pelabuhan-pelabuhan tambahan sebagai basis perdagangan dan melindungi kepentingan mereka dengan mengambil alih wilayah di sekitarnya. Perusahaan ini tetap menjadi perusahaan perdagangan yang penting dan membayar dividen tahunan yang rata-rata sekitar 18% dari modal selama hampir 200 tahun. Sebagian besar tenaga kerja yang membangun koloninya berasal dari orang-orang yang telah diperbudaknya. Terbebani oleh penyelundupan, korupsi, dan meningkatnya biaya administrasi pada akhir abad ke-18, perusahaan tersebut bangkrut dan secara resmi dibubarkan pada tahun 1799. Harta milik dan utangnya diambil alih oleh pemerintah Republik Batavia Belanda. Nama perusahaan, logo, dan bendera, dalam bahasa Belanda, nama perusahaan tersebut adalah Verenigde Nederlandse Geoctroyade Oostindische Compagnie, disingkat VOC, secara harfiah berarti, Perusahaan Hindia Timur Bersatu Belanda, Perusahaan Hindia Timur Bersatu.
Logo monogram perusahaan tersebut terdiri dari huruf kapital V besar dengan O di sebelah kiri dan C di bagian kanan, dan mungkin merupakan logo perusahaan pertama yang dikenal secara global. Logo tersebut muncul pada berbagai item perusahaan, seperti meriam dan koin. Huruf pertama dari kota asal kamar yang melakukan operasi ditempatkan di atas. Monogram, keserbagunaan, fleksibilitas, kejelasan, kesederhanaan, simetri, keabadian, dan simbolisme dianggap sebagai karakteristik penting dari logo VOC yang dirancang secara profesional. Elemen-elemen tersebut memastikan keberhasilannya pada saat konsep identitas perusahaan hampir tidak dikenal. Seorang pembuat anggur Australia telah menggunakan logo VOC sejak akhir abad ke-20, setelah mendaftarkan ulang nama perusahaan untuk tujuan tersebut. Di seluruh dunia, dan khususnya di negara-negara berbahasa Inggris, VOC dikenal luas sebagai Perusahaan Hindia Timur Belanda. Nama Perusahaan Hindia Timur Belanda digunakan untuk membedakannya dari Perusahaan Hindia Timur, Inggris, EIC, dan perusahaan-perusahaan Hindia Timur lainnya, seperti Perusahaan Hindia Timur Denmark, Perusahaan Hindia Timur Prancis, Perusahaan Hindia Timur Portugis, dan Perusahaan Hindia Timur Swedia. Nama-nama alternatif perusahaan yang telah digunakan termasuk Perusahaan Hindia Timur Belanda, Perusahaan Hindia Timur Bersatu, Perusahaan Yan, atau Perusahaan Yan. Sejarah, asal-usul, sebelum pemberontakan Belanda, yang dimulai pada tahun 1566–68, kota Antwerp di Flemish telah memainkan peran penting sebagai pusat distribusi di Eropa Utara. Setelah tahun 1591, Portugis menggunakan sindikat internasional dari keluarga Fugger Jerman dan keluarga Welser, serta perusahaan-perusahaan Spanyol dan Italia, yang beroperasi dari Hamburg sebagai pelabuhan utama utara untuk mendistribusikan barang-barang mereka, sehingga menyingkirkan pedagang Belanda dari perdagangan. Pada saat yang sama, sistem perdagangan Portugis tidak dapat meningkatkan pasokan untuk memenuhi permintaan yang meningkat, khususnya permintaan lada. Permintaan rempah-rempah relatif tidak elastis. Oleh karena itu, setiap keterlambatan dalam pasokan lada menyebabkan kenaikan tajam pada harga lada. Pada tahun 1580, mahkota Portugis disatukan dalam uni personal dengan mahkota Spanyol, dikenal sebagai Uni Iberia, yang sedang berperang dengan Republik Belanda. Kekaisaran Portugis dengan demikian menjadi target yang tepat untuk serangan militer Belanda. Faktor-faktor ini memotivasi para pedagang Belanda untuk memasuki perdagangan rempah-rempah antar benua sendiri. Lebih jauh, sejumlah pedagang dan penjelajah Belanda, seperti Jan Huygen van Linschoten dan Cornelis de Houtman, terus memperoleh pengetahuan langsung tentang rute dan praktik perdagangan Portugis, rahasia, yang sudah ada, sehingga memberikan peluang lebih lanjut bagi Belanda untuk memasuki perdagangan. Panggung dengan demikian disiapkan untuk ekspedisi Belanda ke Kepulauan Indonesia, dimulai dengan James Lancaster pada tahun 1591, Cornelis de Houtman pada tahun 1595, dan lagi pada tahun 1598, Jacob van Neck pada tahun 1598, Lancaster lagi pada tahun 1601, antara lain. Selama ekspedisi eksplorasi 4 kapal oleh Frederick de Houtman pada tahun 1595 ke Banten, pelabuhan lada utama Jawa Barat, awak kapal bentrok dengan Portugis dan penduduk asli Jawa. Ekspedisi Houtman kemudian berlayar ke timur sepanjang pantai utara Jawa, kehilangan 12 anggota awak kapal akibat serangan Jawa di Sidayu dan menewaskan seorang penguasa lokal di Madura. Setengah dari awak kapal hilang sebelum ekspedisi berhasil kembali ke Belanda tahun berikutnya.
tetapi dengan cukup rempah-rempah untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Pada tahun 1598, semakin banyak armada yang dikirim oleh kelompok pedagang yang bersaing dari seluruh Belanda. Beberapa armada hilang, tetapi sebagian besar berhasil, dengan beberapa pelayaran menghasilkan keuntungan besar. Pada tahun 1598, armada yang terdiri dari 8 kapal di bawah Jacob van Eyck merupakan armada Belanda pertama yang mencapai Kepulauan Rempah di Maluku, juga dikenal sebagai Maluku, menyingkirkan para perantara dari Jawa. Kapal-kapal tersebut kembali ke Eropa pada tahun 1599 dan 1600 dan ekspedisi tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 400%. Pada tahun 1600, Belanda bergabung dengan pasukan Muslim Hitu di Pulau Ambon dalam aliansi anti-Portugis. Sebagai imbalannya Belanda diberi hak tunggal untuk membeli rempah-rempah dari Hitu. Kendali Belanda atas Ambon tercapai ketika Portugis menyerahkan benteng mereka di Ambon kepada aliansi Belanda Hitu. Pada tahun 1613, Belanda mengusir Portugis dari benteng mereka di Solor, tetapi serangan Portugis berikutnya menyebabkan pergantian penguasaan kedua. Setelah pendudukan kedua ini, Belanda sekali lagi merebut Solor pada tahun 1636. Di sebelah timur Solor, di Pulau Timor, kemajuan Belanda dihentikan oleh kelompok Portugis Resia yang otonom dan kuat yang disebut Topazes. Mereka tetap mengendalikan perdagangan kayu cendana dan perlawanan mereka berlangsung sepanjang abad ke-17 dan ke-18, menyebabkan Timor Portugis tetap berada di bawah kendali Portugis. Tahun-tahun formatif, pada saat itu, merupakan kebiasaan bagi sebuah perusahaan untuk didanai hanya untuk durasi satu pelayaran dan dilikuidasi setelah armada kembali. Investasi dalam ekspedisi ini merupakan usaha yang sangat berisiko tinggi, tidak hanya karena bahaya pembajakan, penyakit, dan karam kapal yang biasa terjadi, tetapi juga karena interaksi antara permintaan yang tidak elastis dan pasokan yang relatif elastis. Rempah-rempah dapat membuat harga jatuh, sehingga merusak prospek keuntungan. Untuk mengelola risiko tersebut, pembentukan kartel untuk mengendalikan pasokan tampaknya logis. Pada tahun 1600, Inggris adalah yang pertama mengadopsi pendekatan ini dengan menggabungkan sumber daya mereka ke dalam perusahaan monopoli, perusahaan Hindia Timur Inggris, sehingga mengancam pesaing mereka dari Belanda dengan kehancuran. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda mengikuti hal yang sama, mensponsori pembentukan satu perusahaan Hindia Timur Bersatu, yang juga diberi monopoli atas perdagangan Asia. Selama beberapa waktu di abad ke-17, perusahaan ini mampu memonopoli perdagangan pala, fuli, dan cengkeh dan menjual rempah-rempah ini ke seluruh kerajaan Eropa dan kekaisaran Mughal Kaisar Akbar yang agung dengan harga 14–17 kali lipat harga yang dibayarkan di Indonesia. Sementara keuntungan Belanda melonjak, ekonomi lokal Kepulauan Rempah hancur, karena sebagai pembeli monopoli, VOC memaksa harga yang dibayarkan kepada produsen lokal di Kepulauan Rempah turun ke tingkat yang rendah. Dengan modal 6.440.200 gulden, piagam perusahaan baru tersebut memberdayakannya untuk membangun benteng, memelihara tentara, dan menyimpulkan perjanjian dengan penguasa Asia. Perusahaan ini menyediakan usaha yang akan berlanjut selama 21 tahun, dengan akuntansi keuangan hanya pada akhir setiap dekade. Pada bulan Februari tahun 1603, perusahaan tersebut menyita Santa Catarina, sebuah karak pedagang Portugis seberat 1.500 ton, di lepas pantai Singapura. Kapal tersebut merupakan kapal yang sangat berharga sehingga hasil penjualannya meningkatkan modal VOC hingga lebih dari 50%.
Juga pada tahun 1603, pos perdagangan permanen pertama Belanda di Indonesia didirikan di Banten, Jawa Barat, dan pada tahun 1611, yang lain didirikan di Jayakarta, kemudian Batavia, dan kemudian Jakarta. Pada tahun 1610, VOC mendirikan jabatan Gubernur Jenderal untuk lebih tegas mengendalikan urusan mereka di Asia, untuk memberi nasihat dan mengendalikan risiko Gubernur Jenderal yang lalim. Dewan Hindia, Ratvan Indi, dibentuk. Gubernur Jenderal secara efektif menjadi administrator utama kegiatan VOC di Asia. Meskipun Hiren 17, sebuah badan yang terdiri dari 17 pemegang saham yang mewakili kamar yang berbeda, terus secara resmi memiliki kendali keseluruhan. Markas besar VOC terletak di Ambon selama masa jabatan 3 Gubernur Jenderal pertama, tahun 1610 sampai tahun 1619, tetapi lokasinya tidak memuaskan. Meskipun berada di pusat wilayah produksi rempah-rempah, lokasinya jauh dari rute perdagangan Asia dan wilayah aktivitas VOC lainnya mulai dari Afrika hingga India hingga Jepang. Dengan demikian, lokasi di bagian barat kepulauan dicari. Selat Malaka strategis tetapi menjadi berbahaya setelah penaklukan Portugis, dan pemukiman permanen pertama VOC di Banten dikendalikan oleh penguasa lokal yang kuat dan menghadapi persaingan ketat dari pedagang Cina dan Inggris. Pada tahun 1604, pelayaran kedua perusahaan Hindia Timur Inggris yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton mencapai Pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Di Banda, mereka menghadapi permusuhan VOC yang parah, yang memicu persaingan Inggris Belanda untuk mendapatkan akses ke rempah-rempah. Dari tahun 1611 hingga 1617, Inggris mendirikan pos-pos perdagangan di Sukadana, Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta, dan Jepara di Jawa, serta Aceh, Pariaman, dan Jambi di Sumatera, yang mengancam ambisi Belanda untuk memonopoli perdagangan Hindia Timur. Pada tahun 1620, perjanjian diplomatik di Eropa menandai dimulainya periode kolaborasi antara perdagangan rempah-rempah Belanda dan Inggris. Hal ini berakhir dengan pembantaian Amboina yang terkenal, di mana 10 orang Inggris ditangkap, diadili, dan dipenggal kepalanya karena berkonspirasi melawan pemerintah Belanda. Meskipun hal ini menyebabkan kemarahan di Eropa dan krisis diplomatik, Inggris diam-diam menarik diri dari sebagian besar aktivitas mereka di Indonesia, kecuali perdagangan di Banten, dan berfokus pada kepentingan Asia lainnya. Pertumbuhan. Pada tahun 1619, Jan Pietezoon Cowen diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Ia melihat kemungkinan VOC menjadi kekuatan Asia, baik secara politik maupun ekonomi. Pada tanggal 30 Mei tahun 1619, Cowen, didukung oleh pasukan 19 kapal, menyerbu Jayakarta, mengusir pasukan Banten, dan dari Abu mendirikan Batavia sebagai markas besar VOC. Pada tahun 1620-an hampir seluruh penduduk asli Kepulauan Banda diusir, mati kelaparan, atau dibunuh dalam upaya untuk menggantikan mereka dengan perkebunan Belanda. Perkebunan ini digunakan untuk menanam pala untuk ekspor. Cowen berharap untuk menempatkan sejumlah besar penjajah Belanda di Hindia Timur, tetapi pelaksanaan kebijakan ini tidak pernah terwujud, terutama karena sangat sedikit orang Belanda yang bersedia beremigrasi ke Asia. Usaha Cowen yang lain lebih berhasil. Masalah utama dalam perdagangan Eropa dengan Asia pada saat itu adalah bahwa orang Eropa hanya dapat menawarkan sedikit barang yang diinginkan konsumen Asia, kecuali perak dan emas. Oleh karena itu, pedagang Eropa harus membayar rempah-rempah dengan logam mulia, yang jumlahnya sedikit di Eropa, kecuali Spanyol dan Portugal.
Belanda dan Inggris harus mendapatkannya dengan menciptakan surplus perdagangan dengan negara-negara Eropa lainnya. Cowan menemukan solusi yang jelas untuk masalah tersebut, memulai sistem perdagangan intra-Asia, yang keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai perdagangan rempah-rempah dengan Eropa. Dalam jangka panjang, hal ini menghilangkan kebutuhan untuk mengekspor logam mulia dari Eropa. Meskipun pada awalnya hal itu memerlukan pembentukan dana modal perdagangan yang besar di Hindia, VOC menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk tujuan ini dalam periode hingga tahun 1630. VOC berdagang di seluruh Asia, terutama diuntungkan oleh Benggala. Kapal-kapal yang datang ke Batavia dari Belanda membawa perbekalan untuk pemukiman VOC di Asia. Perak dan tembaga dari Jepang digunakan untuk berdagang dengan kekaisaran terkaya di dunia, Mughal India dan Qing Cina, untuk sutra, katun, porselen, dan tekstil. Produk-produk ini diperdagangkan di Asia untuk rempah-rempah yang didambakan atau dibawa kembali ke Eropa. VOC juga berperan penting dalam memperkenalkan ide-ide dan teknologi Eropa ke Asia. Perusahaan ini mendukung misionaris Kristen dan memperdagangkan teknologi modern dengan Cina dan Jepang. Pos perdagangan VOC yang lebih damai di Dejima, sebuah pulau buatan di lepas pantai Nagasaki, selama lebih dari 200 tahun merupakan satu-satunya tempat di mana orang Eropa diizinkan untuk berdagang dengan Jepang. Ketika VOC mencoba menggunakan kekuatan militer untuk membuat Cina dinasti Ming terbuka untuk perdagangan Belanda, Cina mengalahkan Belanda dalam perang di Pulau-Pulau Penghu dari tahun 1623 hingga 1624, yang memaksa VOC untuk meninggalkan Penghu demi Taiwan. Tiongkok kembali mengalahkan VOC pada pertempuran Teluk Liaoluo pada tahun 1633. Para penguasa Vietnam Nguyen mengalahkan VOC dalam pertempuran tahun 1643 selama Perang Trinh Nguyen, dan meledakkan kapal Belanda. Bangsa Kamboja mengalahkan VOC dalam Perang Kamboja-Belanda dari tahun 1643 hingga 1644 di Sungai Mekong. Pada tahun 1640, VOC memperoleh pelabuhan Gale, Ceylon, dari Portugis dan memutuskan monopoli perdagangan kayu manis oleh Portugis. Pada tahun 1658, Gerard Pietes Hulf mengepung Kolombo, yang direbut dengan bantuan Raja-Raja Singhe kedua dari Kandy. Pada tahun 1659, Portugis telah diusir dari wilayah pesisir, yang saat itu diduduki oleh VOC, sehingga mengamankan monopoli atas kayu manis. Untuk mencegah Portugis atau Inggris merebut kembali Sri Lanka, VOC melanjutkan penaklukan seluruh pantai Malabar dari Portugis. Hampir seluruhnya mengusir mereka dari pantai barat India. Pada tahun 1652, Jan van Riebeeck mendirikan pos pasokan di Cape of Storms, ujung barat daya Afrika, sekarang Cape Town, Afrika Selatan, untuk melayani kapal-kapal perusahaan dalam perjalanan mereka ke dan dari Asia Timur. Tanjung itu kemudian berganti nama menjadi Cape of Good Hope untuk menghormati keberadaan pos itu. Meskipun kapal-kapal non-perusahaan diperbolehkan menggunakan stasiun itu, mereka dikenakan biaya yang sangat mahal. Pos ini kemudian menjadi koloni penuh, Cape Koloni, ketika lebih banyak orang Belanda dan orang Eropa lainnya mulai menetap di sana. Sepanjang abad ke-17 pos-pos perdagangan VOC juga didirikan di Persia, Bengal, Malaka, Siam, Formosa, sekarang Taiwan, serta pesisir Malabar, dan Coromandel di India. Akses langsung ke daratan Tiongkok datang pada tahun 1729 ketika sebuah pabrik didirikan di Canton. Namun, pada tahun 1662,
Kekoksinga mengusir Belanda dari Taiwan. 41. Lihat sejarah Taiwan. Pada tahun 1663, VOC menandatangani Perjanjian Painan dengan beberapa penguasa daerah di daerah Painan yang memberontak terhadap Kesultanan Aceh. Perjanjian tersebut memungkinkan VOC untuk membangun pos perdagangan di daerah tersebut dan akhirnya memonopoli perdagangan di sana, terutama perdagangan emas. Pada tahun 1669, VOC merupakan perusahaan swasta terkaya yang pernah ada di dunia, dengan lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, pasukan pribadi yang terdiri dari 10.000 prajurit, dan pembayaran dividen sebesar 40% dari investasi awal. Banyak pegawai VOC yang berbaur dengan penduduk asli dan memperluas populasi orang Indo pada masa prakolonial. Reorientasi, sekitar tahun 1670, dua peristiwa menyebabkan pertumbuhan perdagangan VOC terhenti. Pertama-tama, perdagangan dengan Jepang yang sangat menguntungkan mulai menurun. Kehilangan pos terdepan di Formosa Kekoksinga dalam pengepungan benteng Zelandia tahun 1662 dan kekacauan internal terkait di Tiongkok, di mana dinasti Ming digantikan dengan dinasti Qing Tiongkok, mengakhiri perdagangan sutra setelah tahun 1666. Meskipun VOC mengganti sutra Tiongkok dengan sutra Bengal Mughal, kekuatan lain memengaruhi pasokan perak dan emas Jepang. Kesogunan memberlakukan sejumlah tindakan untuk membatasi ekspor logam mulia ini, yang dalam prosesnya membatasi peluang VOC untuk berdagang, dan memperburuk persyaratan perdagangan. Oleh karena itu, Jepang tidak lagi berfungsi sebagai poros perdagangan intra-Asia VOC pada tahun 1685. Yang lebih penting lagi, Perang Inggris-Belanda ketiga menghentikan sementara perdagangan VOC dengan Eropa. Hal ini menyebabkan lonjakan harga lada, yang mendorong perusahaan Hindia Timur Inggris, EIC, untuk memasuki pasar ini secara agresif pada tahun-tahun setelah 1672. Sebelumnya, salah satu prinsip kebijakan harga VOC adalah untuk sedikit memasok pasar lada secara berlebihan, sehingga menekan harga di bawah tingkat di mana para penyusup didorong untuk memasuki pasar, alih-alih berusaha untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Kebijaksanaan kebijakan semacam itu diilustrasikan ketika perang harga yang sengit dengan EIC terjadi, karena perusahaan itu membanjiri pasar dengan pasokan baru dari India. Dalam perebutan pangsa pasar ini, VOC, yang memiliki sumber daya keuangan yang jauh lebih besar, dapat menunggu EIC. Memang, pada tahun 1683, yang terakhir hampir bangkrut, harga sahamnya anjlok dari 600 menjadi 250, dan presidennya Josiah Child untuk sementara dipaksa turun dari jabatannya. Namun, tulisan itu ada di dinding. Perusahaan lain, seperti perusahaan Hindia Timur Prancis dan perusahaan Hindia Timur Denmark juga mulai membuat terobosan pada sistem Belanda. Oleh karena itu, VOC menutup emporium lada terbuka yang sebelumnya berkembang pesat di Batam dengan perjanjian tahun 1684 dengan Sultan. Juga, di pantai Coromandel, ia memindahkan benteng utamanya dari Pulicat ke Nagapatinam, untuk mengamankan monopoli perdagangan lada yang merugikan Prancis dan Denmark. Namun, pentingnya komoditas tradisional ini dalam perdagangan Asia Eropa berkurang dengan cepat pada saat itu. Pengeluaran militer yang perlu dilakukan VOC untuk meningkatkan monopoli tidak dibenarkan oleh peningkatan keuntungan dari perdagangan yang menurun ini. Namun, pelajaran ini lambat untuk dipahami dan pada awalnya VOC membuat keputusan strategis untuk meningkatkan posisi militernya di pantai Malabar, dengan harapan dapat mengurangi pengaruh Inggris di daerah tersebut.
dan mengakhiri pengurasan sumber dayanya dari biaya garnisun Malabar, dengan menggunakan kekuatan untuk memaksa Zamorin dari Calicut untuk tunduk pada dominasi Belanda. Pada tahun 1710, Zamorin dipaksa menandatangani perjanjian dengan VOC yang berjanji untuk berdagang secara eksklusif dengan VOC dan mengusir pedagang Eropa lainnya. Untuk waktu yang singkat, hal ini tampaknya meningkatkan prospek perusahaan. Namun, pada tahun 1715, dengan dorongan EIC, Zamorin membatalkan perjanjian tersebut. Meskipun tentara Belanda berhasil menekan pemberontakan ini untuk sementara waktu, Zamorin terus berdagang dengan Inggris dan Prancis, yang menyebabkan peningkatan yang cukup besar dalam perdagangan Inggris dan Prancis. VOC memutuskan pada tahun 1721 bahwa tidak ada gunanya lagi mencoba mendominasi perdagangan lada dan rempah-rempah Malabar. Keputusan strategis diambil untuk mengurangi kehadiran militer Belanda dan pada dasarnya menyerahkan wilayah tersebut ke pengaruh EIC. Dalam pertempuran Colechel tahun 1741, para prajurit Travancore di bawah Raja Martanda Varma mengalahkan Belanda. Komandan Belanda Kapten Eustachius de Lannoy ditangkap. Martanda Varma setuju untuk menyelamatkan nyawa Kapten Belanda tersebut dengan syarat ia bergabung dengan pasukannya dan melatih prajuritnya dengan cara-cara modern. Kekalahan dalam Perang Travancore Belanda ini dianggap sebagai contoh paling awal dari kekuatan Asia yang terorganisasi yang mengalahkan teknologi dan taktik militer Eropa, dan hal ini menandai kemunduran kekuatan Belanda di India. Upaya untuk melanjutkan seperti sebelumnya sebagai perusahaan bisnis dengan volume rendah dan laba tinggi dengan bisnis inti dalam perdagangan rempah-rempah telah gagal. Namun, perusahaan tersebut telah, dengan enggan, mengikuti contoh pesaing Eropanya dalam melakukan diversifikasi ke komoditas Asia lainnya, seperti teh, kopi, kapas, tekstil, dan gula. Komoditas ini memberikan margin laba yang lebih rendah dan karenanya membutuhkan volume penjualan yang lebih besar untuk menghasilkan jumlah pendapatan yang sama. Perubahan struktural dalam komposisi komoditas perdagangan VOC ini dimulai pada awal tahun 1680-an, setelah keruntuhan sementara EIC sekitar tahun 1683 menawarkan peluang yang sangat baik untuk memasuki pasar-pasar ini. Namun, penyebab sebenarnya dari perubahan tersebut terletak pada dua fitur struktural era baru ini. Pertama-tama, ada perubahan revolusioner dalam selera yang memengaruhi permintaan Eropa terhadap tekstil Asia, kopi, dan teh, sekitar pergantian abad ke-18. Kedua, era baru pasokan modal yang melimpah dengan suku bunga rendah tiba-tiba terbuka sekitar waktu ini. Faktor kedua memungkinkan perusahaan dengan mudah membiayai ekspansinya di area perdagangan baru. Antara tahun 1680-an dan 1720-an, VOC karenanya mampu memperlengkapi dan mengelola perluasan armadanya yang cukup besar, dan memperoleh sejumlah besar logam mulia untuk membiayai pembelian sejumlah besar komoditas Asia, untuk dikirim ke Eropa. Efek keseluruhannya kira-kira menggandakan ukuran perusahaan. Berat muatan kapal yang kembali naik 125% dalam periode ini, akan tetapi, pendapatan perusahaan dari penjualan barang yang didaratkan di Eropa hanya naik 78%. Hal ini mencerminkan perubahan mendasar dalam keadaan VOC yang telah terjadi, sekarang beroperasi di pasar baru untuk barang dengan permintaan elastis, di mana harus bersaing secara setara dengan pemasok lain. Hal ini menyebabkan margin keuntungan rendah. Sistem informasi bisnis saat itu membuat hal ini sulit untuk dipahami oleh para manajer perusahaan, yang mungkin sebagian menjelaskan kesalahan yang mereka buat dari belakang. Kurangnya informasi ini mungkin telah dinetralisir, seperti pada masa-masa awal dalam sejarah VOC,
oleh ketajaman bisnis para direktur. Pada saat ini, mereka hampir secara eksklusif direkrut dari kelas bupati politik, yang telah lama kehilangan hubungan dekatnya dengan kalangan pedagang. Margin laba yang rendah itu sendiri tidak menjelaskan kemerosotan pendapatan. Sebagian besar biaya operasi VOC bersifat tetap lembaga militer, pemeliharaan armada dan semacamnya. Oleh karena itu, tingkat laba mungkin dapat dipertahankan jika peningkatan skala operasi perdagangan yang terjadi telah menghasilkan skala ekonomi. Namun, meskipun kapal yang lebih besar mengangkut volume barang yang semakin besar, produktivitas tenaga kerja tidak meningkat cukup untuk mewujudkannya. Secara umum, biaya overhead perusahaan meningkat seiring dengan pertumbuhan volume perdagangan. Penurunan margin kotor secara langsung mengakibatkan penurunan profitabilitas modal yang diinvestasikan. Era ekspansi adalah era pertumbuhan tanpa laba. Secara spesifik, pendapatan tahunan rata-rata jangka panjang pada zaman keemasan VOC tahun-tahun 1630 sampai 70 adalah 2,1 juta gulden, yang mana kurang dari setengahnya dibagikan sebagai dividen dan sisanya diinvestasikan kembali. Keuntungan tahunan rata-rata jangka panjang pada zaman ekspansi tahun 1680 sampai tahun 1730 adalah 2,0 juta gulden, yang mana 3/4-nya dibagikan sebagai dividen dan 1/4-nya diinvestasikan kembali. Pada periode sebelumnya, keuntungan rata-rata adalah 18% dari total pendapatan. Pada periode selanjutnya, 10%. Pengembalian tahunan modal yang diinvestasikan pada periode sebelumnya adalah sekitar 6%. Pada periode selanjutnya, 3,4%. Meskipun demikian, di mata investor, VOC tidak terlalu buruk. Harga sahamnya terus-menerus berkisar di angka 400 sejak pertengahan tahun 1680-an, kecuali sedikit perubahan di sekitar Revolusi Agung pada tahun 1688, dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa di sekitar angka 642 pada tahun 1720-an. Saham VOC kemudian menghasilkan laba sebesar 3,5%, hanya sedikit lebih rendah dari imbal hasil obligasi pemerintah Belanda. Kemunduran dan kejatuhan. Setelah tahun 1730, nasib VOC mulai menurun. 5 faktor utama yang menyebabkan kemerosotannya dalam kurun waktu 50 tahun antara tahun 1730 dan 1780 adalah: terjadi erosi yang terus-menerus dalam perdagangan intra-Asia karena perubahan dalam lingkungan politik dan ekonomi Asia yang tidak dapat dilakukan oleh VOC. Faktor-faktor ini secara bertahap mendorong perusahaan keluar dari Persia, Surate, Pantai Malabar, dan Benggala. Perusahaan harus membatasi operasinya pada wilayah yang secara fisik dikuasainya, dari Ceylon hingga Kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, volume perdagangan intra-Asia ini, dan profitabilitasnya, harus menyusut. Cara perusahaan tersebut diorganisasikan di Asia, terpusat di pusatnya di Batavia, yang awalnya menawarkan keuntungan dalam pengumpulan informasi pasar, mulai menimbulkan kerugian pada abad ke-18 karena tidak efisiennya pengiriman semua barang ke titik pusat ini terlebih dahulu. Kerugian ini sangat terasa dalam perdagangan teh, di mana pesaing seperti EIC dan Osten Company mengirim langsung dari Cina ke Eropa. Ketamakan personel VOC, dalam arti korupsi dan tidak melaksanakan tugas, meskipun menjadi masalah bagi semua perusahaan Hindia Timur pada saat itu, tampaknya telah menjangkiti VOC dalam skala yang lebih besar daripada pesaingnya. Yang pasti, perusahaan itu bukanlah majikan yang baik, gaji rendah, dan perdagangan dengan rekening pribadi secara resmi tidak diizinkan.
Hal itu berkembang biak pada abad ke-18 yang merugikan kinerja perusahaan. Sejak sekitar tahun 1790-an dan seterusnya, frasa binasa karena korupsi, vergaan onder corruptie, juga disingkat VOC dalam bahasa Belanda, menjadi gambaran masa depan perusahaan tersebut. Masalah yang dialami VOC bersama perusahaan lain adalah tingginya angka kematian dan kesakitan di antara karyawannya. Hal ini menghancurkan jajaran perusahaan dan melemahkan banyak karyawan yang bertahan. Masalah lebih lanjut disebabkan oleh kebijakan dividen VOC. Dividen yang didistribusikan oleh perusahaan telah melampaui surplus yang diperolehnya di Eropa pada setiap dekade dari tahun 1690 hingga 1760 kecuali tahun-tahun 1710 sampai tahun 1720. Namun, pada periode hingga tahun 1730 para direktur mengirimkan sumber daya ke Asia untuk membangun modal perdagangan di sana. Oleh karena itu, pembukuan konsolidasi mungkin akan menunjukkan bahwa total laba melebihi dividen. Selain itu, antara tahun 1700 dan 1740 perusahaan melunasi 5,4 juta gulden utang jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan masih memiliki pijakan keuangan yang aman pada tahun-tahun ini. Ini berubah setelah tahun 1730, sementara laba anjlok. De Windever hanya sedikit menurunkan dividen dari tingkat sebelumnya. Oleh karena itu, dividen yang dibagikan melebihi laba pada setiap dekade, kecuali tahun 1760 sampai tahun 1770. Untuk mencapai hal ini, modal saham Asia harus ditarik sebesar 4 juta gulden antara tahun 1730 dan 1780, dan modal likuid yang tersedia di Eropa dikurangi sebesar 20 juta gulden dalam periode yang sama. Oleh karena itu, para direktur terpaksa mengisi kembali likuiditas perusahaan dengan menggunakan pembiayaan jangka pendek dari pinjaman antisipatif, yang didukung oleh pendapatan yang diharapkan dari armada yang berlayar di dalam negeri. Meskipun ada masalah-masalah ini, VOC pada tahun 1780 tetap merupakan operasi yang sangat besar. Modalnya di Republik, yang terdiri dari kapal-kapal dan barang-barang dalam inventaris, berjumlah total 28 juta gulden, modalnya di Asia, yang terdiri dari dana perdagangan likuid dan barang-barang dalam perjalanan ke Eropa, berjumlah total 46 juta gulden. Total modal, dikurangi utang yang belum dibayar, berjumlah 62 juta gulden. Oleh karena itu, prospek perusahaan saat ini tidaklah suram, jika salah satu rencana reformasi berhasil dilaksanakan. Akan tetapi, Perang Inggris-Belanda keempat terjadi. Serangan Angkatan Laut Inggris di Eropa dan Asia mengurangi separuh armada VOC, menyingkirkan kargo berharga dari kendalinya, dan mengikis sisa kekuatannya di Asia. Kerugian langsung VOC selama perang dapat dihitung sebesar 43 juta gulden. Pinjaman untuk menjaga agar perusahaan tetap beroperasi mengurangi aset bersihnya menjadi nol. Sejak 1720, pasar gula dari Indonesia menurun karena persaingan dari gula murah dari Brasil meningkat. Pasar Eropa menjadi jenuh, puluhan pedagang gula Tionghoa bangkrut, yang menyebabkan pengangguran besar-besaran, yang pada gilirannya menyebabkan geng-geng kuli menganggur. Pemerintah Belanda di Batavia tidak menanggapi masalah ini secara memadai. Pada tahun 1740, rumor deportasi geng-geng dari wilayah Batavia menyebabkan kerusuhan yang meluas. Militer Belanda menggeledah rumah-rumah orang Tionghoa di Batavia untuk mencari senjata. Ketika sebuah rumah secara tidak sengaja terbakar, warga militer dan miskin mulai membantai dan menjarah komunitas Tionghoa.
Pembantaian orang Tionghoa ini dianggap cukup serius bagi Dewan VOC untuk memulai penyelidikan resmi terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Bahasa Indonesia, setelah Perang Inggris-Belanda keempat, masalah keuangan VOC memburuk secara signifikan. Setelah upaya sia-sia dalam reorganisasi oleh negara-negara Provinsi Holland dan Zeeland, Dewan Direksi di VOC dipecat pada tahun 1796 dan manajemen perusahaan diserahkan kepada Komite Urusan yang berkaitan dengan Perdagangan dan Harta milik India Timur, Belanda, Komite tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen. Piagam VOC diperbarui beberapa kali, tetapi dibiarkan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Sebagian besar harta milik bekas VOC kemudian diduduki oleh Inggris Raya selama Perang Napoleon, tetapi setelah Kerajaan Bersatu Belanda yang baru diciptakan oleh Kongres Wina, beberapa di antaranya dikembalikan ke negara penerus Republik Belanda ini oleh Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1814. Struktur organisasi, sementara VOC terutama beroperasi di tempat yang kemudian menjadi Hindia Belanda, Indonesia modern, perusahaan tersebut juga memiliki operasi penting di tempat lain. Perusahaan tersebut mempekerjakan orang-orang dari berbagai benua dan asal dalam fungsi dan lingkungan kerja yang sama. Meskipun merupakan perusahaan Belanda, karyawannya tidak hanya mencakup orang-orang dari Belanda, tetapi juga banyak dari Jerman dan negara-negara lain. Selain tenaga kerja Eropa Barat Laut yang beragam yang direkrut oleh VOC di Republik Belanda, VOC memanfaatkan pasar tenaga kerja lokal Asia secara ekstensif. Akibatnya, personel berbagai kantor VOC di Asia terdiri dari karyawan Eropa dan Asia. Pekerja Asia atau Resia dapat dipekerjakan sebagai pelaut, tentara, penulis, tukang kayu, pandai besi, atau sebagai pekerja tidak terampil sederhana. Pada puncak keberadaannya, VOC memiliki 25.000 karyawan yang bekerja di Asia dan 11.000 yang sedang dalam perjalanan. Selain itu, meskipun sebagian besar pemegang sahamnya adalah orang Belanda, sekitar seperempat pemegang saham awalnya adalah orang Belanda Selatan, orang-orang dari wilayah yang mencakup Belgia dan Luxembourg modern, dan ada juga beberapa lusin orang Jerman. VOC memiliki dua jenis pemegang saham, partisipan, yang dapat dilihat sebagai anggota non-manajer, dan 76 Bewindeber, kemudian dikurangi menjadi 60, yang bertindak sebagai direktur pelaksana. Ini adalah pengaturan yang biasa untuk perusahaan saham gabungan Belanda pada saat itu. Inovasi dalam kasus VOC adalah bahwa tanggung jawab tidak hanya partisipan tetapi juga Bewindeber terbatas pada modal disetor. Biasanya, Bewindeber memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Oleh karena itu VOC adalah perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Juga, modal akan permanen selama masa hidup perusahaan. Akibatnya, investor yang ingin melikuidasi kepentingan mereka untuk sementara hanya dapat melakukannya dengan menjual saham mereka kepada orang lain di Bursa Efek Amsterdam. Kebingungan dari kebingungan, dialog tahun 1688 oleh Yahudi Sephardi Joseph de la Vega menganalisis cara kerja bursa saham tunggal ini. VOC terdiri dari 6 kamar di kota-kota pelabuhan, Amsterdam, Delft, Rotterdam, Eindhoven, Middelburg, dan Hoorn. Delegasi dari kamar-kamar ini berkumpul sebagai Hiren 17 bangsawan. Mereka dipilih dari kelas pemegang saham Bewindeber. Dari Hiren 17, 8 delegasi berasal dari kamar Amsterdam, kurang 1 dari mayoritas, 4 dari kamar Zeeland, dan 1 dari masing-masing kamar yang lebih kecil.
sementara kursi ke-17 secara bergantian berasal dari kamar Middelburg Zeeland atau dirotasi di antara 5 kamar yang lebih kecil. Dengan demikian, Amsterdam memiliki suara yang menentukan. Warga Zeeland khususnya memiliki kekhawatiran tentang pengaturan ini pada awalnya. Ketakutan itu bukan tidak berdasar, karena dalam praktiknya itu berarti Amsterdam menetapkan apa yang terjadi. 6 kamar tersebut mengumpulkan modal awal perusahaan Hindia Timur Belanda. Ruangan, modal, gulden, kota Amsterdam, $3.679.915 AS. Kota Tengah, 1.300.405 tahun. Enkhuizen, 540.000. Kota Delft, 469.400. Hoorn, 266.868. Kota Rotterdam, 173.000. Total, 6.424.588 orang. Penggalangan modal di Rotterdam tidak berjalan mulus. Sebagian besar berasal dari penduduk Dordrecht. Meskipun tidak mengumpulkan modal sebanyak Amsterdam atau Middelburg Zeeland, Enkhuizen memiliki kontribusi terbesar terhadap modal saham VOC. Di bawah 358 pemegang saham pertama, terdapat banyak pengusaha kecil yang berani mengambil risiko. Investasi minimum di VOC adalah 3.000 gulden, yang membuat harga saham perusahaan sesuai dengan kemampuan banyak pedagang. Di antara para pemegang saham awal VOC, para imigran memainkan peran penting. Di antara 1.143 penawar tersebut terdapat 39 orang Jerman dan tidak kurang dari 301 orang dari Belanda Selatan, yang saat itu merupakan wilayah Belgia dan Luxembourg, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Habsburg. Di antaranya Isaac Lemaire merupakan pelanggan terbesar dengan 85.000 florin. Total kapitalisasi VOC adalah 10 kali lipat dari pesaingnya dari Inggris. Heren 17, Lord 17, bertemu secara bergantian selama 6 tahun di Amsterdam dan 2 tahun di Middelburg Zeeland. Mereka menetapkan kebijakan umum VOC dan membagi tugas di antara kamar-kamar. Kamar-kamar tersebut melaksanakan semua pekerjaan yang diperlukan, membangun kapal dan gudang mereka sendiri, serta memperdagangkan barang dagangan. Heren 17 mengirim nahoda kapal dengan instruksi yang terperinci tentang rute yang harus dilalui, angin yang berlaku, arus, beting, dan titik acuan. VOC juga membuat petanya sendiri. Dalam konteks Perang Belanda-Portugis, perusahaan tersebut mendirikan kantor pusatnya di Batavia, Jawa, sekarang Jakarta, Indonesia. Pos-pos kolonial lainnya juga didirikan di Hindia Timur, seperti di Kepulauan Maluku, yang meliputi Kepulauan Banda, tempat VOC secara paksa mempertahankan monopoli atas pala dan fuli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli tersebut melibatkan pemerasan dan penindasan dengan kekerasan terhadap penduduk asli, termasuk pembunuhan massal. Selain itu, perwakilan VOC terkadang menggunakan taktik membakar pohon rempah-rempah untuk memaksa penduduk asli menanam tanaman lain, sehingga secara artifisial memotong pasokan rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Aktivisme pemegang saham dan isu tata kelola, pengusaha Belanda abad ke-17, terutama investor VOC, mungkin adalah investor pertama yang tercatat dalam sejarah yang secara serius mempertimbangkan masalah tata kelola perusahaan. Isaac Lemaire, yang dikenal sebagai penjual pendek pertama yang tercatat dalam sejarah, juga merupakan pemegang saham VOC yang cukup besar. Pada tahun 1609, ia mengeluhkan tata kelola perusahaan VOC yang buruk. Pada tanggal 24 Januari tahun 1609, Lemaire mengajukan petisi terhadap VOC.
menandai ekspresi aktivisme pemegang saham pertama yang tercatat dalam apa yang merupakan perselisihan tata kelola perusahaan pertama yang tercatat. Le Maire secara resmi menuduh bahwa Dewan Direksi VOC Hiren 17 berusaha untuk menahan uang orang lain lebih lama atau menggunakannya dengan cara lain selain keinginan yang terakhir, dan mengajukan petisi untuk likuidasi VOC sesuai dengan praktik bisnis standar. Awalnya pemegang saham tunggal terbesar di VOC dan seorang biwindeber yang duduk di Dewan Gubernur, Le Maire tampaknya berusaha mengalihkan keuntungan perusahaan untuk dirinya sendiri dengan melakukan 14 ekspedisi dengan akunnya sendiri, bukan akun perusahaan. Karena kepemilikan sahamnya yang besar tidak disertai dengan hak suara yang lebih besar, Le Maire segera digulingkan oleh gubernur lain pada tahun 1605 atas tuduhan penggelapan, dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian untuk tidak bersaing dengan VOC. Setelah mempertahankan saham di perusahaan setelah insiden ini, pada tahun 1609 Le Maire akan menjadi penulis dari apa yang dirayakan sebagai ekspresi pertama yang tercatat dari advokasi pemegang saham di perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Pada tahun 1622, pemberontakan pemegang saham pertama yang tercatat dalam sejarah juga terjadi di antara investor VOC yang mengeluh bahwa buku-buku rekening perusahaan telah diolesi dengan daging babi, sehingga dapat dimakan anjing. Para investor menuntut pemulihan audit keuangan yang tepat. Kampanye tahun 1622 oleh para pemegang saham VOC merupakan kesaksian tentang asal mula tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, di mana para pemegang saham melakukan protes dengan membagikan pamflet dan mengeluh tentang pengayaan diri dan kerahasiaan manajemen. Pos perdagangan utama, pemukiman, dan koloni, kantor pusat global perusahaan berada di Amsterdam, meskipun memiliki kantor cabang lain di kota-kota Belanda seperti Delft, Enkhuizen, Hoorn, Middelburg, dan Rotterdam. Di Afrika, kantor cabang dan koloni berada di Mauritius, Belanda, pada tahun-tahun 1638 sampai tahun 1658 dan tahun 1664 sampai tahun 1710, dan di koloni Tanjung Belanda, bahasa Indonesia, antara 1652 dan 1806. Pos dan koloni perusahaan di Asia Selatan dan Indonesia di Asia, berada di Batavia, Hindia Belanda, Coromandel Belanda pada tahun 1806 sampai tahun 1825, Surate Belanda pada tahun 1616 sampai tahun 1825, Bengal Belanda dari 1827 hingga 1825, Ceylon Belanda dari 1640 hingga 1796, dan Malabar Belanda dari 1661 hingga 1795. Pos Jepang berada di Hirado, Nagasaki dari 1609 hingga 1641, tetapi dipindahkan ke Dejima dari 1641 hingga 1853. Di Taiwan, perusahaan memiliki pangkalan di Anping, Benteng Zelandia, Tainan, Benteng Provinsia, Wang'an, Penghudi Kepulauan Pescadores, Benteng Vlissingen, tahun 1620 sampai tahun 1624, Keelung, Benteng Noord-Holland dan Benteng Victoria, dan Tamsui, Benteng Antonio. Di Malaysia, perusahaan ini berpusat di Malaka, Belanda pada tahun-tahun 1641 sampai tahun 1795 dan tahun 1818 sampai tahun 1825. Di Thailand, perusahaan ini berpusat di Ayutthaya pada tahun-tahun 1608 sampai tahun 1767.
di Vietnam. Perusahaan ini berpusat di Hanoi, Tonkin pada tahun-tahun 1636 sampai tahun 1699, dan di Hoi An pada tahun-tahun 1636 sampai tahun 1741. Mentalitas VOC. Saya tidak mengerti mengapa kalian semua bersikap negatif dan tidak menyenangkan. Mari kita saling berbahagia saja. Katakan saja, Belanda bisa melakukannya. Lagi, mentalitas VOC itu, lihatlah ke seberang perbatasan kita. Dinamisme. Tidakkah Anda berpikir demikian? Jan Pieter Balkenende, yang saat itu menjabat Perdana Menteri Belanda, menanggapi kritik terhadap kebijakan pemerintahnya selama debat parlemen, September tahun 2006. Sejarah VOC, dan terutama sisi gelapnya, selalu menjadi sumber kontroversi yang potensial. Pada tahun 2006 ketika Perdana Menteri Belanda Jan Pieter Balkenende merujuk pada semangat kewirausahaan dan etos kerja perintis rakyat Belanda dan Republik Belanda di zaman keemasan mereka, ia menciptakan istilah mentalitas VOC, Volksmentaliteit dalam bahasa Belanda. Bagi Balkenende, VOC mewakili ketajaman bisnis Belanda, kewirausahaan, semangat petualang, dan ketegasan. Namun, hal itu memicu gelombang kritik, karena pandangan romantis tentang zaman keemasan Belanda tersebut mengabaikan asosiasi historis yang melekat dengan kolonialisme, eksploitasi, dan kekerasan. Balkenende kemudian menekankan bahwa itu sama sekali bukan niatnya untuk merujuk pada hal itu. Namun terlepas dari kritik, mentalitas VOC sebagai karakteristik perspektif sejarah selektif tentang zaman keemasan Belanda telah dianggap sebagai fitur utama kebijakan budaya Belanda selama bertahun-tahun. Kritik. Perusahaan ini dikritik karena hasil monopoli komersialnya yang hampir absolut, kolonialisme, eksploitasi, termasuk penggunaan tenaga kerja budak, perdagangan budak, penggunaan kekerasan, perusakan lingkungan, termasuk penggundulan hutan, dan struktur organisasinya yang terlalu birokratis. Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta, adalah kantor pusat perusahaan Hindia Timur Belanda, dan memiliki hierarki sosial yang ketat di koloni tersebut. Menurut Marceli Elkahu dalam The Journal of Historians of Netherlandish Art, adalah menyesatkan untuk memahami Batavia, seperti yang dipahami beberapa sarjana, sebagai representasi tatanan pragmatis dan egaliter yang kemudian dirusak oleh situasi kolonial. Faktanya, stratifikasi dan segregasi sosial Batavia berasal dari rencana Belanda. Terdapat tingkat kematian yang sangat tinggi di antara karyawan VOC akibat kecelakaan kapal, penyakit seperti kudis dan disentri, serta bentrokan dengan perusahaan dagang dan bajak laut saingan. Antara tahun 1602 dan 1795, sekitar 1 juta pelaut dan pengrajin meninggalkan Belanda, tetapi hanya 340.000 yang kembali. Jalan Van Zanden menulis bahwa VOC mempekerjakan sekitar 4.000 orang per tahun. Kolonialisme, monopoli dan kekerasan. Yang Mulia tahu dari pengalaman bahwa perdagangan di Asia harus didorong dan dipertahankan di bawah perlindungan dan dukungan senjata milik Yang Mulia sendiri, dan bahwa senjata tersebut harus dibayar dengan keuntungan dari perdagangan, sehingga kita tidak dapat melakukan perdagangan tanpa perang, dan perang tidak dapat melakukan perdagangan tanpa perdagangan. Jan Piet Zoon Kowen, Kepala Eksekutif de facto VOC di Hindia Timur, kepada Hiren 17, Dewan Direksi VOC di Republik Belanda, pada tahun 1614 Piagam VOC mengizinkannya untuk bertindak sebagai negara kuasi berdaulat dan terlibat dalam penaklukan brutal. Salah satu contohnya adalah penaklukan Belanda atas Kepulauan Banda,
antara tahun 1609 dan 1621, setelah pulau-pulau tersebut menolak monopoli pala, Belanda melancarkan ekspedisi hukuman yang mengakibatkan hampir hancurnya masyarakat Banda. Mereka menyerbu pulau utama Banda, Lontor, pada tahun 1621. 2.800 orang Banda terbunuh, sebagian besar karena kelaparan, dan 1.700 orang diperbudak selama serangan itu. Total populasi pulau-pulau tersebut diperkirakan mencapai 15.000 orang sebelum penaklukan. Meskipun jumlah pastinya masih belum pasti, diperkirakan sekitar 14.000 orang terbunuh, diperbudak atau melarikan diri ke tempat lain, dengan hanya 1.000 orang Banda yang bertahan hidup di pulau-pulau tersebut, dan tersebar di seluruh kebun pala sebagai pekerja paksa. Perlakuan terhadap budak sangat buruk dan jumlah penduduk asli Banda turun hingga 1.000 jiwa pada tahun 1681. Sebanyak 200 budak diimpor setiap tahunnya untuk memenuhi jumlah populasi budak yang mencapai 4.000 jiwa. Perdagangan budak Belanda dan perbudakan di bawah kekuasaan kolonial VOC. Pada saat pemukiman didirikan di Cape pada tahun 1652, VOC telah memiliki pengalaman panjang dalam mempraktikkan perbudakan di Hindia Timur. Jan van Riebeeck menyimpulkan dalam waktu 2 bulan setelah pendirian pemukiman Cape bahwa tenaga kerja budak akan dibutuhkan untuk pekerjaan yang paling sulit dan paling kotor. Awalnya, VOC mempertimbangkan untuk memperbudak orang-orang dari penduduk asli, Khoikhoi, tetapi idenya ditolak dengan alasan bahwa kebijakan seperti itu akan mahal dan berbahaya. Kebanyakan Khoikhoi telah memilih untuk tidak bekerja untuk Belanda karena upah rendah dan kondisi yang keras. Pada awalnya, para pemukim berdagang dengan Khoikhoi, tetapi kondisi kerja yang keras dan upah rendah yang diberlakukan oleh Belanda menyebabkan serangkaian perang. Populasi Eropa tetap di bawah 200 selama 5 tahun pertama pemukiman, dan perang melawan tetangga yang berjumlah lebih dari 20.000 akan menjadi tindakan yang bodoh. Terlebih lagi, Belanda khawatir bahwa orang Khoikhoi, jika diperbudak, akan selalu bisa melarikan diri ke masyarakat lokal, sedangkan orang asing akan merasa jauh lebih sulit untuk melarikan diri dan bertahan hidup atau menghindari penangkapan kembali. Antara tahun 1652 dan 1657, sejumlah upaya yang gagal dilakukan untuk mendapatkan laki-laki dari Hindia Belanda dan dari Mauritius. Pada tahun 1658, bagaimanapun, VOC mendaratkan 2 kapal penuh budak di Cape, satu berisi lebih dari 200 orang yang dibawa dari Dahomey, kemudian Benin, yang kedua dengan hampir 200 orang, kebanyakan dari mereka anak-anak, ditangkap dari seorang pedagang budak Portugis di lepas pantai Angola, kecuali untuk beberapa orang, mereka adalah satu-satunya budak yang pernah dibawa ke Cape dari Afrika Barat. Dari tahun 1658 hingga akhir kekuasaan perusahaan, lebih banyak budak dibawa secara teratur ke Cape dengan berbagai cara, terutama oleh pelayaran perbudakan yang disponsori perusahaan dan budak yang dibawa ke Cape oleh armada kembalinya. Dari sumber-sumber ini dan pertumbuhan alami, populasi budak meningkat dari 0 pada tahun 1652 menjadi sekitar 1.000 pada tahun 1700. Selama abad ke-18, populasi budak meningkat secara dramatis menjadi 16.839 pada tahun 1795. Setelah perdagangan budak dimulai, semua budak yang diimpor ke Cape sampai Inggris menghentikan perdagangan pada tahun 1807 berasal dari Afrika Timur, Mozambik, Madagaskar, dan Asia Selatan dan Tenggara. Sejumlah besar dibawa dari Ceylon dan Kepulauan Indonesia.
tahanan dari negara-negara lain di Kekaisaran VOC juga diperbudak. Populasi budak, yang melebihi pemukim Eropa sampai kuartal pertama abad ke-19, sebagian besar adalah laki-laki dan dengan demikian bergantung pada impor budak baru yang konstan untuk mempertahankan dan menambah ukurannya. Pada tahun 1660-an pemukiman Cape mengimpor budak dari Ceylon, Malaya, Malaysia, dan Madagaskar untuk bekerja di pertanian. Konflik antara petani Belanda dan Khoikhoi pecah setelah menjadi jelas bagi yang terakhir bahwa Belanda ada di sana untuk tinggal dan bahwa mereka bermaksud untuk melanggar batas tanah para penggembala. Pada tahun 1659 Doman, seorang Khoikhoi yang telah bekerja sebagai penerjemah untuk Belanda dan bahkan telah melakukan perjalanan ke Jawa, memimpin upaya bersenjata untuk mengusir Belanda dari semenanjung Cape. Upaya itu gagal, meskipun peperangan terus berlanjut hingga perdamaian yang tidak meyakinkan dicapai setahun kemudian. Selama dekade berikutnya, tekanan pada Khoikhoi meningkat karena lebih banyak orang Belanda menjadi warga negara bebas, memperluas kepemilikan tanah mereka. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dan mencari padang rumput untuk ternak mereka yang sedang tumbuh. Perang pecah lagi pada tahun 1673 dan berlanjut hingga tahun 1677. Ketika perlawanan Khoikhoi dihancurkan oleh kombinasi senjata Eropa yang unggul dan manipulasi Belanda terhadap perpecahan di antara penduduk setempat. Setelah itu, masyarakat Khoikhoi di Cape Barat terpecah belah. Sebagian orang mendapat pekerjaan sebagai penggembala di pertanian Eropa, yang lain menolak kekuasaan asing dan pindah dari Cape. Pukulan terakhir bagi sebagian besar orang datang pada tahun 1713 ketika sebuah kapal Belanda membawa cacar ke Cape. Penyakit yang sebelumnya tidak dikenal di daerah itu, menghancurkan sisa-sisa Khoikhoi, menewaskan 90% penduduk. Sepanjang abad ke-18, pemukiman terus berkembang melalui pertumbuhan internal penduduk Eropa dan impor budak yang terus berlanjut. Sekitar 3.000 orang Eropa dan budak di Cape pada tahun 1700 telah meningkat pada akhir abad itu menjadi hampir 20.000 orang Eropa, dan sekitar 25.000 budak. Arsip dan catatan, operasi VOC, pos perdagangan dan koloni, tidak hanya menghasilkan gudang yang penuh dengan rempah-rempah, kopi, teh, tekstil, porselen, dan sutra, tetapi juga banyak sekali dokumen, data tentang kondisi politik, ekonomi, budaya, agama, dan sosial tersebar di wilayah yang sangat luas yang diedarkan antara kantor-kantor VOC, pusat administrasi perdagangan di Batavia, Jakarta Modern, dan Dewan Direksi, Hiren 17, Gentleman 17, di Republik Belanda. Catatan VOC dimasukkan dalam daftar memori dunia UNESCO. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Chloe. Tumbuh bersama. Kak Chloe.